Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di Logika Duit, aku akan bahas tentang perbedaan strategi investasi saham modal kecil versus modal besar. Agar kamu nggak terbawa ekspektasi yang terlalu tinggi tapi juga nggak pesimis karena modalnya kecil. Semuanya akan aku bahas di video kali ini. Sebelum itu, jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Oke, bicara investasi saham tuh sempat ada persepsi kalau ini aset tuh cocoknya untuk yang modalnya gede. Kalau yang modal kecil mah seringnya dikarungin bandar. Nah, sebenarnya ya namanya juga aset kapitalis ya. Pasti semakin besar modal, semakin besar juga peluang cuanmu. Ibaratnya kalau kamu punya modal 10 miliar, terus kamu untung 1% aja itu udah sama setara 1 miliar, udah berasa banget. Nah, kamu yang modalnya 100 ribu tuh untung 1%, cuman dapat 1.000, buat beli cilok juga kurang. Nah, untuk itu ada tahapan strategi investasi yang berbeda antara si uang gede dan uang kecil. Indikator uang gede ini apa? Nah, persepsi uang gede ini kan bisa banyak ya. Ada 100 juta, udah bisa dibilang gede. Jika kamu belum pernah lihat 1 miliar. Nah, 1 miliar belum tentu gede kalau kamu biasanya megang 100 miliar. Nah, akhirnya sesuai persepsi dong. Nah, tapi di sini aku mau coba samakan persepsi itu. Misalnya, nilai uang besar itu bisa dibilang di atas 5 miliar untuk saat ini dan dengan kondisi pasar saham Indonesia seperti saat ini gitu. Di bawah itu bisa dibilang masih kecil lah gitu. Nah, apa indikator uang besarnya? Ya, dengan uang 5 miliar kamu bisa dapat cuan dari dividen sampai 500 juta dengan asumsi dividen yield sekitar 10% per tahun. Dari modal itu, kamu udah bisa hidup layak, nggak usah mikirin growth aset harus lebih cepat, lebih tinggi buat ngalahin inflasi dan sebagainya. Jadi main santai aja. Misalnya kamu reinvestasi sebagian hasil dividen yang nggak kepake buat kehidupan sehari itu untuk investasi lagi aja gitu kan. Akhirnya itu akan bertumbuh makin besar lagi juga nantinya. Nah, setelah kita pisah nantinya yang modal gede dan modal kecil, gimana perbedaan strategi investasi saham uang besar versus uang kecil? Strategi investasi uang besar biasanya paling enak tuh lamsam atau langsung sekaligus gitu kan. Nah, tapi sepemilik uang besar yang paham, dia nggak akan masukin uangnya all in di satu saham dalam satu harga meski modalnya besar. Kenapa? Karena ada risiko likuiditas yang belum tentu semua uangnya bisa masuk di saham tersebut sesuai dengan kondisi likuiditas saham yang dipilih. Kalaupun bisa masuk semuanya, keluarnya itu juga susah. Kita harus lihat juga likuiditas keluarnya gampang nggak, banyak nggak yang mau beli. Jangan sampai yang beli dikit juga nanti setelah kita masuk. Begitu. Jadi gimana caranya? Nah, meski strateginya lamsam, kamu tetap masuk secara bertahap. Nah, untuk step by stepnya, pertama kamu juga harus cek valuasi dulu. Yang paling simple, cek aja PE atau PBV band dari saham itu. Udah murah atau masih mahal gitu kan. Nah, tujuannya untuk melihat potensi upside. Jika sudah terlalu tinggi ya jangan nekat masuk meski kamu modal gede. Yang ada kamu jadi the grateful yang beli saham di harga yang sangat tinggi dengan modal yang terlalu besar gitu. Nah, misalnya nih di saham Power ini aku pilih karena likuiditasnya nggak begitu ramai. Jadi bisa buat contoh agar kamu nggak nekat masuk jumlah banyak di saham yang nggak terlalu liquid. Nah, secara PBV band 5 tahunnya dari hitungan kami, harga wajar Power ini ada di 798 per saham. Artinya, level saat ini masih murah. Nah, apakah artinya kita harus all in di harga yang sekarang? Yang enggak sih, kita tetap harus masuk bertahap. Misalnya, per 12 Agustus 2024, satu lantai harga paling tinggi Power itu ada di 700 jutaan rupiah kalau mau masuk gitu kan. Antriannya segitu. Berarti melihat harga tersebut, maksimal dalam sehari kita masukin 1 miliar aja yang dipecah jadi 10 lantai harga. Tujuannya agar nggak mencolok juga tiba-tiba masukin 1 miliar di satu lantai harga gitu. Padahal bitnya cuma 700 juta yang paling tinggi di atasnya gitu kan. Namun dengan skema ini dalam satu hari belum tentu semua permintaan kita akan terpenuhi. Nantinya kita masuk lagi setelah beberapa hari dan lihat posisi harganya lagi naik atau lagi turun. Kalau bisa sih belinya pas harga saham lagi turun gitu. Kita masuk bertahap, jadi akumulasi bertahap. Sehingga harga average-nya juga bagus, tingkat dividen yield menarik dan potensi upside jika kinerja emiten pulih bakal oke. Catatannya strategi ini makan waktu, mungkin bisa sampai
mulai nyicilnya 1 bulan sampai 3 bulan gitu, dan periode holdnya tuh juga bisa lama, bisa 6 bulan sampai 3 tahun untuk mencapai target ekspektasi kita. Nah, misalnya dalam hal ini saham Power kita ekspektasikan bisa lah kembali ke harga wajar 800 sampai 900 jika kinerja mereka pulih. Namun dalam jangka pendek seperti data kuartal 2 2024, saham Power masih ketekan karena ada masalah suplai gas dan juga resiko karena gara-gara suplai gas tersebut macet, dia nggak bisa memenuhi kewajibannya ke PLN dan ke klien-klien lainnya gitu. Tapi itu sifatnya hanya short term di 1 tahun periode kinerja dan bisa jadi pulih di periode selanjutnya. Strategi investasi modal kecil berbeda dengan modal besar. Kita yang modal kecil disarankan sih pakai dollar cost averaging aja yang simple. Jadi kamu beli sahamnya setiap bulan dengan modal yang sama tanpa pikir harganya bakal naik, lagi turun, lagi murah, lagi mahal, tapi ambil periode cicil lebih panjang, yaitu seperti 3 sampai 5 tahunan lah. Nah, tapi kamu juga harus megang saham yang fundamentalnya oke, punya prospek bisnis yang cerah, serta nggak ada masalah utang dan hukum-hukuman lah gitu kan. Nantinya kamu cicil tadi dengan modal yang sama, misalnya 1 juta per bulan. Berarti modal maksimal yang masuk ke saham itu adalah 1 juta. Walaupun nanti realitanya mungkin di satu saham per bulannya 900 ribuan karena ada satuan lot ya gitu. Nah, itu kamu lakukan konsisten selama 3 sampai 5 tahun aja gitu. Dengan asumsi akumulasi gain dan dividen setara 10% per tahun. Di tahun kelima tuh uangmu sudah mencapai 77 juta gitu. Ya, kok masih kecil sih? Ya itu karena kita mulai dengan modal yang kecil. Masa mau langsung jadi 1 miliar gitu kan? Kalau gitu kenapa pas uang kecil kita nggak tradingin aja? Kan bisa tuh cuan 10% per bulan, bahkan mungkin kalau di setahun kan jadi 100% gitu kan. Nah, trading itu kan kita menghadapi ketidakpastian, ada resiko fluktuasi pasar jangka pendek. Hari ini kamu bisa cuan 10%, tapi besok bisa jadi rugi. Atau malah nggak cuan, karena kamu nggak mau ambil resiko pas market lagi jelek. Nah, artinya resiko trading adalah cuannya nggak pasti, tapi resiko terus menghantui. Nah, daripada kamu sibuk mantau tradingan terus untuk hal yang nggak pasti, mending kamu mencari tambahan pendapatan aktif aja. Jadi, rutin aja invest di saham yang fundamental oke tadi, setiap bulan masukin. Nah, nanti ketika ada pendapatan baru tambahan masuk, kamu bisa meningkatkan porsi cicilannya gitu. Yang penting kamu tetap evaluasi kinerja emiten tiap kuartalnya, sehingga kamu tahu ketika ada perubahan fundamental, kamu bisa switching ke saham yang lebih oke gitu. Catatan terpenting yang kelupaan juga, agar kamu nggak pusing mikirin harga, kamu juga bisa masuk ke saham dengan fundamental bagus tapi kinerja lagi konsolidasi, lagi pemulihan, lagi normalisasi biasanya bahasanya, karena kondisi eksternal seperti ekonomi makro dan sebagainya, sehingga secara valuasi pasti posisinya lagi murah. Nah, kamu juga bisa cek sih dengan PBV atau PIB yang paling simple untuk tahu nih harga lagi mahal atau murah gitu. Nanti kamu cicil dari dia harga murah sampai nanti kinerja pulih, itu prospek keuntungannya lagi oke. Nah, kami sendiri sekarang lagi melakukan penelitian strategi investasi dollar cost averaging di saham yang tren kinerjanya lagi tertekan sehingga posisi harganya lagi murah. Cuman kami nilai emiten ini punya fundamental yang oke. Nantinya rencananya kami akan cicil beli selama 3 tahun. Tapi nanti setiap tahun akan ada evaluasi terkait prospek emitennya. Nah, kedua saham yang kami jadikan sampel penelitian kali ini adalah BJBR dan Power, yang ekspektasinya pada periode 2-3 tahun ke depan ada potensi pemulihan kinerja hingga growth kinerja membaik dan harga sahamnya pun juga pulih. Harapannya begitu. Nanti kita lihat aja hasilnya ya. Aku akan publish juga hasilnya. Apa perbedaan beli bertahap modal besar dengan modal kecil? Perbedaannya adalah di strateginya. Modal besar tuh harus ngikutin market timing. Dan pembelian harus bertahap meski strateginya lamsam. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan tingkat likuiditas agar tidak mempengaruhi grid dari pihak lain yang melihat ada modal gede masuk gitu. Takutnya kita dikerjain lah atau enggak ntar justru pergerakan saham jadi anomali padahal modal kita belum masuk semua, ya akhirnya average kita jadi nggak bagus gitu kan. Nah, sedangkan kalau modal kecil tuh skemanya adalah dollar cost averaging, cicil harga dengan modal yang sama setiap periode tertentu tanpa perlu mikirin harga secara spesifik per bulannya gitu. Intinya modal kecil lebih fleksibel, sedangkan modal besar itu harus investasi dengan beberapa perhitungan tadi. Salah satu contoh adalah Lo Keng Hong yang masuk ke saham ABMM sejak 2 April 2024. Sejak periode itu Lo Keng Hong terus melakukan cicil beli ABMM sebanyak 18 kali. Meski pembelian pertamanya langsung jumbo sih sekitar 500-an miliar ya. Gitu. Nah, agak beda strateginya memang yang aku ungkapin di sini gitu. Tapi tetap sisanya dia masuk bertahap, nggak langsung banyak gitu. Nah, jadi intinya gini, mau modal besar atau modal kecil sama aja. Kamu yang modal kecil itu nggak usah minder gitu.
Di sini kita modal kecil bisa kita growth jadi modal besar jika kita konsisten dalam melakukan investasi seperti dalam DCA dan di saham yang fundamental bagus dengan time frame yang lebih panjang gitu. Nah, soalnya gini, kan ada yang bilang fundamental udah mati ya katanya, karena disebabkan ekspektasimu kecepetan pengen cuannya. Fundamental itu cuan paling cepet 3 bulan pas rilis LabQ. Dan paling lama bisa bertahun-tahun sesuai perkembangan growth pertumbuhan bisnisnya gitu. Sedangkan kamu pengen cuan dalam sehari itu susah. Bahkan swing trading pun mau sehari juga susah juga gitu kan. Dan scalping juga nggak bisa banyak-banyak cuannya dalam sehari gitu kan dalam intraday. Nah gitu. Nah untuk kamu yang mau belajar investasi saham hingga bisa tahu kapan waktu take profit, bisa nih ikutan event Mikir Duit bertema saham pertama. Lagi ada promo pre-sale yang pertama harganya cuma 150.000 sampai 17 Agustus 2024 nanti. Acaranya bakal dilaksanakan secara online pada 31 Agustus 2024 jam 10 WIB sampai dengan selesai. Yang mau ikutan bisa langsung klik link di deskripsi